Jika kita melihat kehidupan manusia hari ini, hampir semua aktivitas kita berhubungan dengan teknologi. Kita bekerja menggunakan komputer, berkomunikasi melalui internet, mencari informasi hanya dengan beberapa kali mengetuk layar, bahkan mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Teknologi terasa begitu dekat dengan kehidupan manusia modern, sehingga sulit membayangkan dunia tanpa kehadirannya. Namun, komputer, internet, dan artificial intelligence tidak muncul begitu saja. Semua teknologi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang ide, eksperimen, dan perkembangan ilmu pengetahuan selama ratusan tahun. Perjalanan tersebut dimulai dari kebutuhan manusia yang sangat sederhana, yaitu menghitung. Sejak zaman kuno, manusia sudah menciptakan berbagai alat bantu untuk mempermudah perhitungan. Salah satu alat paling awal adalah abakus, alat hitung sederhana yang digunakan oleh berbagai peradaban di Asia dan Timur Tengah. Dengan rangka kayu dan manik-manik yang dapat digeser, abakus membantu pedagang, ahli matematika, hingga pelajar melakukan perhitungan dengan lebih cepat dan lebih teratur. Pada masa ketika kertas dan sistem angka belum digunakan secara luas, alat seperti ini menjadi solusi praktis untuk menghitung jumlah barang, mencatat transaksi perdagangan, hingga membantu perhitungan dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun terlihat sangat sederhana, abakus menunjukkan bahwa sejak lama manusia sudah berusaha menciptakan alat yang dapat membantu pekerjaan berpikir dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Seiring waktu, kebutuhan untuk menghitung dengan lebih cepat dan lebih akurat semakin meningkat. Perdagangan antar wilayah berkembang, astronomi mulai dipelajari secara serius, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan membutuhkan perhitungan yang jauh lebih kompleks. Para ilmuwan dan penemu mulai bereksperimen dengan berbagai jenis mesin mekanik yang menggunakan roda gigi, tuas, dan sistem mekanis lainnya untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Upaya-upaya ini menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang menuju terciptanya mesin hitung modern. Dari eksperimen sederhana dengan alat mekanik inilah, muncul gagasan bahwa suatu hari nanti, mesin tidak hanya membantu menghitung, tetapi juga mampu memproses informasi secara lebih kompleks. Sebuah ide yang pada akhirnya menjadi fondasi lahirnya komputer. Pada abad ke-19, seorang matematikawan Inggris bernama Charles Babbage memperkenalkan sebuah ide yang jauh melampaui zamannya. Ia merancang sebuah mesin mekanik yang mampu melakukan perhitungan kompleks secara otomatis. Mesin ini dikenal dengan nama Analytical Engine, sebuah konsep yang pada saat itu terdengar sangat futuristik dan belum pernah benar-benar diwujudkan sebelumnya. Meskipun mesin tersebut tidak pernah selesai dibangun secara sempurna pada masanya, konsep yang diperkenalkan oleh Babbage menjadi dasar penting bagi perkembangan komputer modern. Ia sudah membayangkan sebuah mesin yang memiliki unit pemrosesan, memori, serta sistem input dan output. Dengan kata lain, struktur dasar komputer yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah dipikirkan lebih dari satu abad sebelum teknologi tersebut benar-benar terwujud. Perkembangan komputer yang sesungguhnya baru terjadi pada abad ke-20, terutama setelah peristiwa besar seperti Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, kebutuhan akan perhitungan yang cepat dan akurat menjadi sangat penting, khususnya untuk kepentingan militer dan penelitian ilmiah. Banyak perhitungan yang sebelumnya dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama dan berisiko menimbulkan kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, para ilmuwan dan insinyur mulai mengembangkan mesin elektronik yang mampu membantu manusia melakukan perhitungan secara otomatis. Kebutuhan mendesak inilah yang akhirnya mendorong lahirnya generasi awal komputer elektronik yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan teknologi komputasi. Salah satu contoh paling terkenal dari komputer awal tersebut adalah ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1940. Komputer ini sangat berbeda dengan perangkat yang kita gunakan saat ini karena memiliki ukuran yang sangat besar hingga memenuhi satu ruangan penuh. ENIAC menggunakan ribuan tabung vakum sebagai komponen utama dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Walaupun terlihat sangat sederhana, ENIAC menunjukkan bahwa sejak lama manusia sudah berusaha menciptakan alat yang dapat membantu pekerjaan berpikir dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Seiring waktu, perkembangan teknologi ini membawa komputer semakin dekat dengan kehidupan manusia. Ukuran komputer yang semakin kecil, harga yang semakin terjangkau, dan kemampuan yang semakin meningkat membuat komputer mulai digunakan secara luas di berbagai bidang. Dari perkantoran, pendidikan, hingga rumah tangga.
komputer perlahan menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari dan membuka jalan menuju era digital yang kita rasakan saat ini. Transisi komputer analog ke digital. Pada masa awal perkembangan komputer, terdapat dua pendekatan utama dalam cara mesin memproses informasi, yaitu komputer analog dan komputer digital. Komputer analog bekerja dengan meniru fenomena fisik yang terjadi di dunia nyata. Misalnya perubahan tegangan listrik, tekanan, atau gerakan mekanik digunakan untuk merepresentasikan nilai tertentu dalam suatu perhitungan. Sistem ini memungkinkan mesin untuk mensimulasikan berbagai proses fisik secara langsung. Contoh perangkat yang termasuk dalam komputer analog antara lain differential analyzer, sebuah mesin mekanik yang digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial dalam penelitian teknik, serta Antikythera mechanism, perangkat mekanik kuno yang digunakan untuk memprediksi pergerakan benda langit. Pada masanya, komputer analog juga banyak digunakan dalam simulasi penerbangan dan berbagai penelitian ilmiah karena mampu memodelkan sistem fisik secara langsung. Namun, komputer analog memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal akurasi dan fleksibilitas. Karena sistemnya bergantung pada kondisi fisik seperti tegangan listrik atau gerakan mekanik, hasil perhitungannya seringkali tidak sepresisi yang dibutuhkan untuk perhitungan kompleks. Di sisi lain, muncul pendekatan baru yang kemudian mengubah arah perkembangan teknologi komputer, yaitu komputer digital. Berbeda dengan komputer analog, komputer digital bekerja menggunakan sistem bilangan biner yang hanya terdiri dari dua nilai dasar, yaitu 0 dan 1. Sistem ini memungkinkan komputer memproses informasi secara lebih presisi dan konsisten. Beberapa contoh komputer digital awal yang terkenal antara lain ENIC, salah satu komputer elektronik pertama yang digunakan untuk perhitungan ilmiah, serta IBM 701, komputer yang digunakan untuk berbagai penelitian ilmiah dan aplikasi militer pada awal era komputasi digital. Keunggulan inilah yang membuat komputer digital berkembang sangat pesat. Sistem digital memungkinkan mesin tidak hanya melakukan satu jenis perhitungan, tetapi juga menjalankan berbagai program sesuai dengan instruksi yang diberikan. Fleksibilitas ini membuka jalan bagi lahirnya komputer modern yang mampu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengolahan data, komunikasi, hingga hiburan. Pada akhirnya, karena kemampuannya yang lebih presisi, fleksibel, dan mudah dikembangkan, komputer digital secara bertahap menggantikan hampir semua komputer analog dan menjadi fondasi utama bagi teknologi komputasi yang kita gunakan hingga saat ini. Revolusi chip dan komputer pribadi. Perkembangan teknologi elektronik membawa perubahan besar dalam dunia komputasi. Jika pada masa awal komputer menggunakan komponen besar seperti tabung vakum yang memakan banyak ruang dan energi, maka penemuan transistor pada pertengahan abad ke-20 menjadi titik balik yang sangat penting. Transistor mampu menjalankan fungsi yang sama seperti tabung vakum, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, lebih tahan lama, dan jauh lebih hemat energi. Berkat teknologi ini, komputer yang sebelumnya sangat besar dan rumit mulai berkembang menjadi perangkat yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien untuk digunakan. Perkembangan tersebut kemudian semakin pesat dengan munculnya teknologi integrated circuit atau sirkuit terpadu. Teknologi ini memungkinkan berbagai komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor digabungkan dalam satu chip kecil berbahan semikonduktor. Inovasi ini membuat ukuran komputer dapat diperkecil secara signifikan sekaligus meningkatkan kemampuan pemrosesan data. Dari sinilah kemudian lahir microprosesor, sebuah chip yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama dan menjadi inti dari hampir semua komputer modern. Ketika komputer mulai semakin banyak digunakan di berbagai institusi, para ilmuwan mulai memikirkan satu ide baru. Bagaimana jika komputer tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga bisa saling terhubung dan bertukar informasi? Salah satu proyek awal yang sangat berpengaruh adalah ARPANET. Tujuan utama proyek ini adalah menghubungkan beberapa komputer di universitas dan lembaga penelitian agar para peneliti dapat berbagi data, program, serta sumber daya komputasi dengan lebih mudah. Pada awalnya, jaringan ini hanya menghubungkan beberapa komputer saja, tetapi konsep yang digunakan yaitu pertukaran data dalam bentuk paket-paket kecil menjadi fondasi penting bagi perkembangan jaringan komputer modern.
Memasuki era 2000-an, internet semakin mudah diakses oleh masyarakat luas dan berbagai perangkat lunak atau platform digital mulai bermunculan. Misalnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara instan. Kehadiran berbagai layanan digital ini menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi dan internet. Dari sinilah muncul berbagai pertanyaan baru di kalangan ilmuwan komputer. Jika komputer sudah mampu memproses data dan saling terhubung melalui jaringan global, mungkinkah suatu saat mesin juga mampu meniru cara manusia berpikir? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka jalan bagi lahirnya salah satu bidang penelitian paling menarik dalam dunia teknologi modern, yaitu perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ide dasar dari AI adalah menciptakan mesin yang mampu meniru cara berpikir manusia, seperti mengenali pola, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Istilah artificial intelligence pertama kali dipopulerkan oleh ilmuwan komputer bernama John McCarthy pada tahun 1956. Pada masa awalnya, penelitian AI masih sangat terbatas, karena kemampuan komputer pada saat itu belum cukup kuat untuk memproses data dalam jumlah besar. Banyak ide yang sebenarnya sudah muncul sejak awal, tetapi teknologi yang ada pada masa itu belum mampu mewujudkannya secara optimal. Memasuki abad ke-21, perkembangan AI semakin pesat dan mulai diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi ini digunakan untuk mengenali wajah dalam sistem keamanan, menerjemahkan bahasa secara otomatis, memberikan rekomendasi konten di platform digital, hingga membantu proses penelitian ilmiah. AI juga mulai digunakan dalam kendaraan otonom, sistem medis, serta berbagai aplikasi yang membantu manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang kompleks. Nah, semua teknologi AI seperti expert systems tadi memang sudah ada sejak lama. Namun pendekatan tersebut masih bergantung pada aturan yang diprogram secara manual. Sekarang, mari kita masuk ke babak berikutnya, yang benar-benar mengubah permainan, yaitu machine learning. Machine learning adalah langkah besar pertama yang mengubah AI dari hanya mengikuti aturan yang diprogram manusia menjadi mesin yang bisa belajar sendiri dari data. Bayangkan Anda memberikan mesin ribuan contoh kalimat seperti this, that, the other. Lalu mesin belajar memprediksi kata apa yang paling mungkin muncul selanjutnya. Semakin banyak data yang diberikan, semakin akurat prediksinya. Machine learning sangat kuat untuk menemukan pola tersembunyi dan mendeteksi hal-hal yang tidak biasa. Misalnya dalam cybersecurity untuk menemukan ancaman cyber yang belum pernah dilihat sebelumnya. Inilah yang membuat machine learning mulai booming sekitar tahun 2010-an dan menjadi fondasi utama kemajuan AI modern. Deep learning adalah bagian khusus dari machine learning yang menggunakan struktur yang disebut neural network dengan banyak lapisan. Maka dari itu disebut deep. Struktur ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia, di mana setiap lapisan mencoba memahami fitur yang semakin kompleks. Misalnya, lapisan pertama mungkin mendeteksi garis sederhana pada gambar. Lapisan berikutnya mendeteksi bentuk mata atau hidung, dan lapisan terakhir mengenali wajah seseorang. Setelah deep learning semakin matang, para peneliti mulai menggabungkan berbagai ide besar. Dari sinilah lahir apa yang kita kenal sekarang sebagai generative AI. Bukan lagi hanya memprediksi satu kata berikutnya, tetapi mampu menghasilkan paragraf panjang, cerita, kode program, bahkan dokumen utuh yang terlihat seperti dibuat manusia. Ini seperti autocomplete super canggih yang bisa menulis esai, puisi, atau skrip hanya dari satu kalimat perintah. Kemunculan generatif AI berbasis foundation models ini bisa diibaratkan seperti roket yang melesat ke bulan. Adopsinya terjadi sangat cepat dan mengubah banyak industri, mulai dari pendidikan, kreativitas, produktivitas, hingga hiburan. Namun di sisi lain, ada hal yang perlu diwaspadai. Kemampuan membuat deepfake misalnya bisa disalahgunakan untuk menyebar misinformasi, memalsukan identitas, atau bahkan penipuan. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara AI klasik, machine learning, deep learning, dan generative AI menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara bertanggung jawab, sekaligus tetap waspada terhadap risikonya. Real AI atau kecerdasan buatan yang sebenarnya sering diartikan sebagai sistem yang tidak hanya menjalankan perintah atau mengenali pola, tetapi juga mampu memahami, berpikir, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Konsep ini sering disebut sebagai Artificial General Intelligence, yaitu AI yang memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi di berbagai situasi tanpa harus dilatih secara khusus untuk satu tugas.
Berbeda dengan AI yang kita gunakan saat ini, AI hari ini diharapkan bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks, emosi, dan makna di balik informasi. Hingga saat ini, teknologi AI yang ada masih berada pada tahap narrow AI atau AI terbatas. Artinya, sistem hanya dirancang untuk melakukan tugas spesifik, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau merekomendasikan konten. Meskipun terlihat canggih, AI saat ini sebenarnya belum benar-benar mengerti apa yang dilakukannya, melainkan hanya memproses data berdasarkan pola yang telah dipelajari. Karena itu, AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami situasi yang kompleks atau di luar data yang pernah dipelajarinya. Untuk mencapai real AI, para peneliti masih menghadapi banyak tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana membuat mesin memiliki pemahaman yang fleksibel seperti manusia, yang bisa belajar dari pengalaman, memahami konteks sosial, dan membuat keputusan yang bijak dalam situasi yang tidak pasti. Selain itu, juga ada tantangan dalam hal etika dan keamanan. Karena semakin canggih AI, semakin besar pula potensi risiko jika teknologi ini disalahgunakan atau tidak dikontrol dengan baik. Meskipun masih menjadi tujuan jangka panjang, perkembangan menuju real AI terus berjalan seiring kemajuan teknologi komputasi, data, dan algoritma. Banyak ilmuwan percaya bahwa suatu hari nanti, AI akan mencapai tingkat kecerdasan yang mendekati manusia, bahkan mungkin melampauinya. Namun hingga saat itu tiba, penting bagi manusia untuk terus memahami batasan AI yang ada saat ini dan menggunakannya secara bijak agar teknologi ini benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan AI tidak hanya terbatas pada bidang serius seperti penelitian, kesehatan, atau industri. Dalam beberapa tahun terakhir, AI juga mulai digunakan dalam dunia hiburan, terutama dalam pembuatan meme, video lucu, dan berbagai bentuk humor digital. Salah satu contoh yang cukup umum adalah penggunaan AI untuk membuat meme secara otomatis. Selain meme berbasis gambar, AI juga banyak digunakan untuk membuat video humor pendek. Dengan bantuan teknologi generatif AI, seseorang dapat mengubah foto menjadi animasi lucu, membuat karakter digital yang berbicara, atau bahkan menghasilkan video parodi dari tokoh-tokoh terkenal. Binyamin kok bisa kita kalah telak dari Iran padahal kita keroyokan loh. Aku juga bingung Donald, rencanamu katanya hebat. Contoh yang belakangan cukup populer di internet adalah video hewan yang dibuat seolah-olah sedang berakting seperti manusia. Misalnya, video kucing yang menggunakan AI sehingga tampak seperti sedang menirukan adegan emosional dalam drama China atau Chinese drama yang sering disebut dracin. 属于我的我就都要夺回，是你的我也会让你变得一无所有。 Fenomena ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja atau belajar, tetapi juga cara manusia menciptakan hiburan.